bagaimana pencarian moralitas, keadilan, tentang pendidikan, tentang bentuk negara, politik secara umum, tentang psikologi dan berbagai macam konten lainnya. Cahaya itu terasa sebagai ancaman karena apa? Karena selama ini ia terkurung di dalam kegelapan, bahwa cahaya yang terang benderang tadi akan membuat matanya sakit. Kawan-kawan, kita bertemu kembali dalam serial pemikiran politik Indopol. Kali ini kita akan membahas sebuah buku yang ditulis oleh Plato tentang pemikiran-pemikiran Sokrates yang berjudul Republik. Terkadang ada semacam kekeliruan dalam menafsirkan judul dari buku ini, karena dalam pikiran modern kita, republik itu adalah sebuah bentuk negara. Tetapi sebagian akademisi menganggap justru buku Republik adalah bercerita tentang bagaimana pencarian moralitas, keadilan, tentang pendidikan, tentang bentuk negara, politik secara umum, tentang psikologi dan berbagai macam konten lainnya. Jadi tidak semata tentang politik saja. Republik ini ditulis dengan sangat indah oleh Plato, menuliskan pikiran gurunya Sokrates dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan tanpa henti, mencari kebenaran, mencari makna dari persoalan-persoalan yang dihadapi Sokrates di Athena pada saat itu. Jadi Republik adalah buku yang sangat kaya dengan konten-konten atau isi-isi pencarian tentang kebenaran, keadilan, dan moralitas secara umum. Dalam buku ini ada sebuah alegori yang sangat terkenal yang selalu dipakai oleh setiap buku pemikiran politik, oleh setiap pemikir-pemikir politik tentang bagaimana cara merasionalisasi pikiran kita tentang sesuatu. Alegori ini dikenal sebagai alegori manusia dua, atau dalam bahasa Inggris itu disebut sebagai allegory of the cave. Sokrates menceritakan dalam alegori ini tentang sebuah kisah bahwa ada beberapa orang yang terkurung dalam sebuah gua sejak kecil, sejak mereka mengenal realitas diri mereka sendiri, dan realitas itu adalah realitas sebuah gua. Mereka dibelenggu dalam sebuah gua, mereka dikurung tanpa bisa melihat realitas yang lainnya. Bayangkan, kata Sokrates kepada Glaukon, saudaranya Plato, jika beberapa orang dikurung dalam sebuah gua dan mereka tidak bisa melihat realitas lainnya selain realitas yang ada di dalam gua tersebut. Di hadapan mereka ada dinding yang sangat tinggi. Di belakang mereka juga dipasangi dinding yang membatasi mereka dari penjaga yang bertugas mengurung mereka selama ini. Dinding di depan mereka itu bisa menjadi sebuah layar bagi bayang-bayang yang dipantulkan oleh para penjaga atau para petugas yang lalu lalang di hadapan sebuah api unggun yang besar yang memperlihatkan berbagai macam bayang-bayang di dinding di hadapan mereka. Bayang-bayang itu terlihat seperti sebuah pertunjukan wayang. Wayang inilah yang menjadi sebuah realitas baru bagi orang-orang yang terkurung di dalam gua tadi. Dan suatu ketika, misalnya, seorang tawanan tadi dibawa oleh sang penjaga keluar dari gua tersebut. Tentu saja mereka akan melihat hal-hal yang baru, cahaya matahari yang terang, rerumputan yang hijau, gunung-gunung yang tinggi di kejauhan, deru angin, harumnya aroma alam, dan mungkin ada binatang-binatang lain yang sedang berjalan di sekeliling gua tersebut. Misal seekor kuda yang gagah perkasa berwarna coklat atau hitam dengan mata yang besar dan sura yang panjang. Kenyataan ini tentu saja menjadi sebuah hal baru, pengalaman baru atau pengetahuan baru bagi sang tawanan tadi. Dan ketika kembali ke dalam gua, dia akan menceritakan kepada teman-temannya sesama tawanan bahwa ia melihat ada gunung-gunung, ada rerumputan yang hijau, kuda yang berlari kencang dengan gagahnya
punya suara yang panjang, warna yang coklat atau hitam tadi. Kawan-kawannya bisa jadi atau terpana atau bahkan menertawakan apa yang ia ceritakan tentang pengalamannya di luar gua tadi. Pengalaman yang tentu saja aneh bagi mereka, pengalaman atau kenyataan yang tentu saja bagi mereka tidak pernah terbayang sedikit pun dalam akal mereka. Karena apa? Karena selama ini hanya wayang di dalam gua itulah yang mereka lihat sebagai sebuah realitas. Bisa jadi juga bahwa sang tawanan tadi yang dibawa keluar oleh sang penjaga itu melihat cahaya sebagai sebuah ancaman. Bisa melihat hal-hal baru tadi sebagai sebuah bahaya bagi mereka, dan ia meminta kembali untuk dibawa ke dalam gua agar terhindar dari cahaya tersebut, dari bahaya tersebut, atau dari ancaman-ancaman yang ia pikir ada datang dari kenyataan yang baru tadi. Alegori ini sangat penting bagi kita untuk memahami bahwa kadangkala kita melihat realitas itu sesuatu yang tunggal. Keyakinan kita telah membentuk realitas tentang sesuatu dan kita anggap itu sebagai sebuah kebenaran. Alegori manusia gua yang dituliskan oleh Plato di dalam Republik ini, pengajaran gurunya Socrates tersebut, adalah tentang bagaimana cara kita merasionalisasi kenyataan-kenyataan yang banyak di sekeliling kita. Bahwa apa yang kita yakini benar belum tentu benar bagi orang lain. Apa yang kita lihat di dalam gua keyakinan kita tadi belum tentu itu menjadi kebenaran tunggal, karena akan ada kebenaran-kebenaran lain di luar sana. Pentingnya alegori ini adalah mengajarkan kepada kita bahwa terkadang keyakinan juga bisa menjadi belenggu bagi diri kita sendiri. Keyakinan yang fanatik, keyakinan yang sangat radikal, yang dengan itu mengakibatkan kita suka mempersalahkan orang lain karena keyakinannya, karena agamanya, karena pilihan-pilihan filosofisnya, karena ideologinya. Gua ini sudah menjadi sebuah istana yang menyamankan kita, membuat sebuah comfort zone bagi kita, bahwa disitulah kebenaran itu terletak sebenarnya, dan membuat kita enggan untuk melihat keluar ke alam yang jauh, pada pemikiran-pemikiran yang berbeda, kepada filosofi-filosofi yang lain, bahkan kepada ideologi-ideologi yang mungkin kita anggap salah, padahal di dalam ideologi-ideologi tersebut mengandung nilai-nilai kebenaran tertentu. Nah, alegori ini mencoba mengajak kita untuk membawa kita kepada sebuah reasoning, kepada sebuah pikiran rasional, kepada sebuah teknik merasionalisasi apa yang ada di hadapan kita, apa yang ada di dalam keyakinan kita, dan apa yang ada di sekitar kita. Mungkin kawan-kawan pernah menonton serial Stranger Things, sekumpulan anak-anak kecil yang melihat sebuah realitas baru di kota kecil mereka, di Hawkins. Di Hawkins ini, sekelompok anak tadi, ada Lucas, ada Harrison, dan yang lain-lain itu kedatangan seorang anak baru yang bernama Eleven. Si Eleven ini mempunyai kekuatan-kekuatan atau power-power tertentu yang diakibatkan oleh uji coba sebuah lab di Hawkins tadi. Dan Eleven membawa sebuah kenyataan baru kepada mereka. Ada sebuah dunia upside down yang dalam film tersebut sebagai upside down, di mana monster-monster berkeliaran yang bisa masuk ke dalam realitas mereka dan menarik mereka ke dalam realitas yang baru tersebut. Bagi anggota lain dari kota tersebut, bagi warga lain di kota tersebut, kenyataan ini tidak mereka temui. Karena apa? Karena mereka tidak terlibat dengan anak-anak tadi. Dan ketika anak-anak tadi menyebut ada monster, bahkan ayah ibu mereka sendiri mempertanyakan bahwa anak-anak ini kebanyakan bermain, kebanyakan membaca buku, kebanyakan bermain game. Padahal realitas yang dihadapi oleh sekumpulan kawanan tadi sebenarnya adalah sebuah kenyataan. Stranger Things juga memperlihatkan kepada kita bahwa realitas-realitas yang berbeda tersebut, realitas-realitas yang lain tadi, sebenarnya bukan sesuatu yang asing ada dalam diri kita. Hanya karena apa? Karena selama ini kita terbiasa terkurung di dalam sebuah gua
yang mengurung keyakinan kita bahwa tidak ada lagi yang lebih benar daripada keyakinan tersebut. Jadilah dalam alegori manusia gua ini, Socrates menyebut seakan-akan mengajarkan kepada kita gua itu adalah sebuah penjara pikiran. Gua itu adalah semacam kejumudan. Gua itu adalah semacam fanatisme, semacam cara bagi kita sendiri untuk melindungi kita dari ancaman bahaya yang kita anggap datang dari keyakinan yang berbeda, yang kita anggap datang dari pikiran-pikiran yang lain, yang kita anggap datang dari filosofi dan ideologi-ideologi yang sebelumnya tidak pernah kita temui. Dan memang pada dasarnya manusia itu takut kepada apa yang tidak mereka ketahui. Begitulah tawanan tadi misalnya ketika ia dibawa keluar gua dan ia melihat cahaya itu terasa sebagai ancaman. Karena apa? Karena selama ini ia terkurung di dalam kegelapan, bahwa cahaya yang terang benderang tadi akan membuat matanya sakit, bahwa warna yang ia lihat berbeda tadi selain hitam dan abu-abu tadi adalah sebuah ancaman bagi mereka. Socrates mengajarkan bahwa sekali lagi kebenaran tidak bersifat tunggal, bahwa dalam politik kita juga harus berpikir demikian. Jangan dengan mudah kita memaki orang lain dengan menyebutnya sebagai dungu, sebagai tolol, bego, hanya karena dia berpikir dengan cara yang berbeda dari cara berpikir kita, atau karena ia dalam rumpun partai yang berbeda membuat mereka menjadi musuh bagi kita. Dan ada kalanya juga karena ia mendukung seorang kandidat yang berbeda, kita jadikan mereka sebagai sebuah ancaman bagi eksistensi kebenaran yang telah kita kurung di dalam gua tadi. Sederhananya mungkin Socrates ingin mengatakan begini: seandainya kita ingin mencari definisi dari angka 5, maka kita akan bisa menyebut bahwa 5 itu adalah 2 ditambah 3, 1 ditambah 4, 1000 dikurang 995, 2,5 ditambah 2,5, dan kombinasi-kombinasi penambahan dan pengurangan dan pembagian yang lainnya. Artinya, dalam matematika saja yang sebenarnya kita sebut sebagai konstanta itu bisa jadi mengalami penambahan-penambahan angka berikutnya di belakang koma. Semisal bilangan pi yang 3,14 tadi saat ini sudah ditemukan miliaran angka di belakang koma. 3,14 pun tidak konstan sebenarnya sebagai pi. Ketika kita menganggap sebuah kebenaran adalah sebuah kebenaran tunggal, Manichean view yang seperti ini, sebuah cara pandang yang hanya melihat hitam putih pada sebuah kenyataan, adalah sebuah cara yang sesat dalam berpikir. Bahkan mungkin ketika saya mengatakan itu sesat, juga saya sudah menyebut bahwa saya memiliki keyakinan tunggal tadi. Artinya, kondisi-kondisi yang seperti ini membuat kita seharusnya lebih mengedepankan rasionalitas dan reasoning dalam menghadapi sebuah masalah. Karena berpikir sebenarnya adalah sebuah kemewahan. Berpikir adalah sebuah harta yang tidak bisa dicerabut oleh siapapun meskipun kita dipenjarakan dalam sebuah penjara berkeamanan maksimum. Kita harus segera keluar dari gua tersebut. Jangan sampai kita seperti manusia-manusia atau orang-orang yang diceritakan dalam alegori tadi oleh Socrates sebagai manusia gua. Kita harus segera keluar dari kenyamanan tersebut, harus segera keluar dari istana-istana yang membuat kita terlena dengan keyakinan sendiri, dengan mengkafirkan keyakinan orang lain, dan mengharamkan pendapat orang lain. Padahal sebenarnya hanya karena kita tidak bisa menerima realitas-realitas yang berbeda. Berbicara bukan puncak dari kemerdekaan. Berpikir mandiri, berpikir rasional, mempunyai pikiran sendiri adalah apa yang diinginkan Socrates dalam alegori tersebut. Karena tanpa berpikir, tanpa mengolah fakta-fakta yang ada, tanpa memverifikasi kembali informasi-informasi yang kita terima dari media sosial, dari televisi, dari teman-teman kita, dari dosen-dosen kita, dari guru-guru kita, maka otak yang ada di kepala kita yang kecil ini, miliaran sel-sel kelabu tersebut akan mubazir adanya. Satu hal yang harus dan penting kita ingat adalah
dalam pencarian kebenaran, sebenarnya bukan kebenaran itu sendiri hadiahnya. Kebenaran hanyalah sebuah bentuk artifisial dari kesenangan kita karena kita menemukan sesuatu. Pencarian kebenaran adalah proses yang panjang yang harus kita lakukan secara terus-menerus. Pencarian kebenaran dan proses pencariannya itulah hadiah bagi kita, karena dengan itu bagi kita manusia politik ini adalah sebuah hadiah terpenting yang membuat kita bisa memiliki pikiran-pikiran mandiri, reason-reason yang mandiri, rasionalisasi atas fakta-fakta yang kita lihat, dan kita selalu berusaha memverifikasi apapun yang kita terima. Karena apa? Bayangkan saja Tuhan telah memberikan kita akal pikiran masing-masing kepada setiap individu, dan ketika itu kita tidak pergunakan hanya menggantungkan diri kepada pendapat orang lain, hanya menggantungkan diri kepada pikiran-pikiran para akademisi, pada buku-buku, sementara kita mengistirahatkan pikiran kita dan menelan habis-habis semua informasi tersebut sebagai sebuah keyakinan. Pada saat itu sebenarnya kita tidak lebih dari seekor keledai yang dikurung di dalam gua. Selamat berpikir dan selamat menikmati indahnya pemikiran.